Hari ini gue tuh pengen ngobrolin tentang IEFC 24 yang bakal rilis di tanggal 29 September nanti. Pada saat video ini dibuat, ini belum rilis. Gue nggak tahu ini naik itu setelah rilis atau sebelum rilis ya. Tapi buat teman-teman yang belum nonton podcast sebelumnya, yaitu adalah konten podcast Source Like, gue bareng sama Level Apa. Thank you Bung Level Apa yang mau hadir. Kalau kalian belum nonton silahkan dicek juga untuk kalian, siapa tahu kalian bisa dapetin banyak hal dari podcast tersebut. Nah, kalau kita ngomongin soal masalah si EFC ini, kan namanya sendiri kalian udah tahu dia berubah dari FIFA menjadi EFC karena nggak perpanjang kontrak lagi dengan FIFA. Dan sebenarnya gue sendiri pribadi sudah lama nggak main game bola ya. Mungkin kalau kalian pernah lihat gue main bola itu cuman sekedar hanya main buat seneng-seneng, tapi gue pribadi tuh sudah lama banget nggak pernah menyentuh game bola lagi. Mungkin game bola yang terakhir gue sentuh itu adalah FIFA 16. Jadi udah lama banget, 16 apa 17 lah, udah lama banget gitu. Tapi karena berhubung anak gue sekarang itu udah gue kenalkan kepada game bola gitu ya di PC, jadi dia udah mulai memainkan game FIFA 22 dari FIFA 22 di akhir penghujung FIFA 22. Dia memainkan itu melalui Xbox Game Pass, ingat gue, terus berlanjut ke FIFA 23. Dimana ada beberapa yang dimainkan kayak mode karir, mungkin dia tanding biasa, tapi yang pastinya nggak bisa lepas yang namanya game bola FIFA atau EFC ini adalah yang terkenal itu adalah FUT, ya, FUT, yaitu FUT atau Football Ultimate Team, di mana kalian bisa ngegacha atau ngedapetin kartu, ngebeli kartu yang ngebangun tim kalian sendiri. Dan memang itu udah cukup lama ada, dan anak gue juga terhook lah untuk memainkan atau mengumpulkan lah. Minimal bagi kalian yang suka bola tuh pasti pengen ngebuat dream team kalian. Dan akhirnya gue tuh mulai memperhatikan lah intinya tuh kepada game FIFA ini lagi atau game EFC ini. Dan gue juga tidak mengizinkan, ngomong-ngomong buat kalian yang nanya, gue tidak mengizinkan anak gue ngegacha. Jadi anak gue itu walaupun punya kesempatan untuk bermain game hanya di Jumat sore sampai Minggu sore, dia itu akan mencoba untuk menggrinding gila biasanya untuk mengumpulkan poin dan membeli pemain-pemain yang dia sukain tanpa gacha sama sekali, karena memang gue tidak izinkan gitu ya untuk ngegacha gitu. Nah, intinya akhirnya si FIFA 23 ini kan berlanjut ke EFC. Dan EFC 24 ini anak gue juga udah sempet ngobrol sama gue dan dibilang, ayah aku pengen dibeliin dong gitu. Terus gue juga ada bilang sama dia, kalau kamu nilainya bagus, nanti juga ada tukar kaset dan segala macam, akhirnya nanti gue mau beliin. Tapi ternyata pada saat ngeliat trailer dari EFC ini, gue tuh juga cukup pertama bingung aja sih. Karena pertama yang gue lihat itu adalah mulai banyaknya masuk pemain-pemain wanita. Nggak ada masalah sih, gue nggak ada masalah sampai saat itu. Oh oke, sekarang ada pemain wanitanya juga gitu. Dan ini mungkin strategi dari EA untuk mengenalkan juga pemain-pemain bola wanita ke dalam game bola FIFA gitu. Dan mungkin ke dalam bola secara menyeluruh, entah EAFC gitu ya, kepada gamer-gamer juga. Jadi biar kita tuh kayak awareness gitu kalau ada pemain-pemain wanita juga di dunia ini. Ya, walaupun kita sebenarnya tidak terlalu peduli gitu ya. Oke, pada saat itu gue udah biasa aja. Akhirnya pada saat video ini dibuat, ini kan sebenarnya udah rilis ya. Jadi rilisnya itu adalah buat orang yang sudah pre-order untuk yang Ultimate EAFC. Jadi dia udah bisa memainkan kayaknya seminggu sebelum game ini rilis. Dan gue lihat kayak Bung Acit Pokopo udah mainin, terus gue lihat juga beberapa YouTuber luar yang juga mainin, dan gue tuh nontonnya bareng anak gue. Jadi gue ngasih lihat ini FUT-nya nanti bakal begini, dan kita bisa diskusi di situ. Karena menurut gue ini menjadi salah satu tempat untuk gue berdiskusi dengan anak gue. Nah, disitulah gue mulai akhirnya melihat sebuah hal yang gue nggak ngerasa aneh banget gitu, yaitu adalah masuknya card women, jadi pemain bola wanita ke dalam FUT. Jadi ketika pada saat lagi lo ngegacha gitu ya, atau ngebuka kartu atau packnya, itu lo akan mendapatkan pemain wanita. Sebenarnya nggak ada masalah dengan pemain wanitanya sendiri. Gue juga bukan orang yang gimana ya, emang ada pemain bola yang wanita gitu ya. Itu gue nggak ada masalah sekali dengan hal-hal seperti itu. Gue sampai saat ini gue nggak ada masalah. Nah, yang masalah buat gue itu adalah, ini aneh banget sih bro, stat dari kartnya bro. Sumpah, stat dari kartnya itu yang gue tuh kayak, hah? Jadi sebelum gue ngebahas tentang start cardnya, yang gue rasa kalian juga beberapa pemain bola pasti juga, pemain bola EFC pasti juga tahu. Jadi kalau dulu, di zaman era dulu, kita tuh pemain silver aja tuh bisa ngalahin yang gold karena based on skill. Terus sampai kesini-sini entah kenapa kelihatannya semuanya itu based on stat.
Jadi kalau statnya bagus, pemainnya juga makin bagus gitu. Jadi nggak cuma skill doang, tapi statnya juga jadi penting. Jadi akhirnya orang tuh nggak hanya mengincar pemain kesukaan dia doang, tapi dia juga mengincar pemain-pemain mereka yang punya stat-stat yang bagus. Jadi dia mencoba untuk ngebangun build dream teamnya dia dengan pemain yang dia suka dan stat yang bagus. Bahkan kadang-kadang pemain yang dia suka, misalkan kayak anak gue tuh suka banget sama Dybala gitu. Nah pada saat dia Dybala ternyata dia dapetin striker yang lebih bagus statnya gitu. Dan dia bisa lebih memilih memakai itu karena memang jauh lebih enak untuk dipakai dalam nge-build atau bertanding lawan orang gitu dibandingin Dybalanya dia. Jadi istilahnya sekarang jadi mau nggak mau tuh jadi preferensinya bener-bener ke stat banget gitu. Nah, disinilah yang menurut gue tuh jadi masalah yang cukup lumayan menyebalkan. Gue nggak tahu apa alasan EFC mencoba menggabungkan ini, karena bukan penggabungannya yang gue protes. Di sini gue udah ada 5 screenshot yang gue pakai, mungkin gue tampilkan nanti ya. 5 screenshot ya dari pemain-pemain bola wanita yang masuk ke dalam FUT. Pertama yang gue lihat di sini adalah nama pemainnya itu adalah Mallory Swanson. Yang dia tuh adalah left winger. Gue gak tahu nih dari mana ya. Gue juga gak terlalu kenal. Tapi dia punya nilai 86. Dimana pace-nya dia itu 93. Akselerasi dan sprint speed-nya itu 92-93. Yang nilai stat overall-nya tuh 86. Aduh, kayak gue ngerasa tuh kayak nggak make sense. Nggak, masa dia lebih bagus dari beberapa pemain bola yang cowok dengan nilai stat 82 gitu. Gue ngerasa ini tuh nggak real gitu. Walaupun ada orang yang misalkan bilang ya, bang ini kan namanya permainan itu nggak real. Ya kalau orangnya bukan dipakai orang asli nggak apa-apa. Tapi kalau orangnya udah dipakai orang asli, harapan kita as a gamer adalah sebuah simulation kan, yang mencoba mendekati sesuai dengan kenyataannya gitu. Walaupun memang nggak benar-benar bisa gitu, karena memang ini adalah tetap sebuah game. Ya buktinya mereka tetap ini kan, maksudnya tetap ada yang namanya ciri khas tersendiri. Jadi kayak cara larinya Messi, cara nendangnya Ronaldo. Jadi kalau emang bilang ini hanya sebuah game, ya tetap buktinya mereka mencoba meniru semirip mungkin dengan aslinya gitu. Nah ini kalau memang dia mau coba niru dengan aslinya, ya menurut gua harusnya nilainya nggak segini. Dan dia itu kalau dilihat dari screenshot yang gua ambil itu nilainya sendiri itu kurang lebih sekitar 40 ribuan lebih untuk dibeli. Mahal. Oke, selanjutnya kita lihat lagi selanjutnya. Selanjutnya itu ada Sophia Smith ya. Dan dia itu punya nilai, dia seorang striker punya nilai 88. Dengan nilai kurang lebih sekitar 200 ribuan poin kalau kalian mau beli. Dimana pace-nya itu 93, shootingnya 85, dribblingnya 88, physicality 82. Oke, jadi dan dia itu skillsnya bintang 4, yang tadi sebelumnya juga skillsnya bintang 4. Dan yang selanjutnya lagi itu ada, ini kayaknya kalau gak salah satu pemain terbaik dunia kayaknya ya, si Alexia Putellas dari wanita gitu. Dan mempunyai harga kurang lebih 800 ribu atau sampai 1 juta kalau dia di Steam gitu ya, atau mungkin di PC gitu. Kalau di PS maupun Xbox kurang lebih 800 ribuan. Dimana kalau ini dilihat pace-nya, pace-nya 82 kok gitu. Ya shootingnya 90, dribblingnya 92, ya kan, passingnya 91. Gua tuh cukup bingung aja gitu. Dan kalau misalkan, gue rasa kalian bisa ke Footbin kalau nggak salah, kalian bisa compare juga di sana. Kalian bisa lihat bahwa kalau si beberapa pemain kart wanita ini itu kalau stat-statnya di compare dengan beberapa pemain laki-laki yang nggak jelek loh. Misalkan kita mau, ini yang nilai 91 misalkan sama Kevin De Bruyne gitu ya. Gue yakin Kevin De Bruyne secara stat kalah sama si Alexia Putellas ini. Yang menurut gue secara realnya tidak gitu. Bahkan kayak tadi yang pace-nya, ini kayak gini deh, pace-nya 82. Bellingham aja pace-nya gak nyampe 80 setahu gue.
Dan gue yakin Alexia Putellas ini kalau diadu lari sama Bellingham, menang Bellingham, feeling gue ya. Gitu loh. Jadi hal yang kayak gini tuh menurut gue tuh aneh aja gitu, apa yang sedang dilakukan. Lalu ada yang selanjutnya, dan ini nih skillnya tuh bintang 5 loh. Skillnya bintang 5. Lalu ada lagi Patricia Guijaro, ini dari Spanyol ya. Itu juga mempunyai nilai sebagai pemain tengah itu 88 yang mungkin bisa disandingkan sama Kevin De Bruyne kali ini nilai segini. Yang kalau dilihat emang gak ada yang nyampe 90 ya. Kalau dilihat tuh ada pace-nya 78, 82 tapi dengan harga 54.000 gitu. Dan yang terakhir yang gue ambil itu adalah striker Morgan. Ini kayaknya juga cukup lumayan sering lihat juga gue, Alex Morgan dengan harga 52.000 sampai 54.000. Yang punya pace 83, shooting 89, passing 80, dribbling 88 dan juga physicality-nya itu 77. Gue nggak tahu ya ini nanti pada saat lagi, karena gue belum pernah cobain langsung, maksudnya karena nggak nanti gue belum cobain bagaimana dia permainannya. Ada beberapa yang gue udah lihat klipnya bahwa karakternya sendiri jauh lebih kecil dibandingin pemain-pemain yang sendiri yang lain, karena mungkin secara fisikal itu lebih kecil, tapi bukan berarti kecil nggak jago. Messi kecil tapi jago gitu, ya kan. Dan gue nggak tahu nanti pada saat lagi main. Tapi poinnya tuh adalah gini, gue akhirnya ngobrol sama anak gue juga, gue bilang, nak ini kan yang cewek-cewek masuk nih ya gitu, kamu mau mainin bangun build football team kamu itu ada cewek di dalam. Anak gue bilang, ini siapa katanya, dan kenapa bagus banget, emang dia lebih jago dari Messi, emang dia lebih jago dari Haaland, emang dia, atau enggak mungkin emang dia mirip kayak Ronaldo mainnya, atau ya gue mikir, gue juga nggak ngerti. Gue mikir kenapa nggak IE pisahkan gitu, women club, maksudnya women building team gitu, maksudnya ngebangun build cewek sendiri gitu ya, dan dipisahin aja gitu. Dan seberapa menyebalkannya ketika gue memang nggak ngegaca, anak gue juga nggak ngegaca, tapi buat kalian yang ngegaca gitu misalkan ya, seberapa menyebalnya kalian udah ngeluarin duit untuk ngegaca, kalian akhirnya dapet kartu-kartu wanita gitu, yang mungkin kalian tuh ngincarnya Haaland gitu, ngincarnya Mbappe gitu, mungkin ngincarnya siapa gitu ya, tapi akhirnya udah dapetin kartu-kartu yang wanita, yang menurut gue sih ya sudahlah ya, mau gimana lagi gitu. Gue rasa ini tidak akan berubah gitu. Gue di satu sisi ini tidak akan berubah gitu. IE akan tetap aja bodo amat dengan ini, kita tahu sendiri sifatnya IE gitu. Dia akan tetap ya udah pokoknya ada ini pilihannya, ya udah lo mau nggak mau gitu. Memang lo harus mainkan dengan cara seperti ini. Cuman gue berharap banget ya, ini tuh walaupun gue tahu game itu tidak realistis, tapi gue ngerasa bahwa ini tuh kayak ngerusak kesenangan aja sih. Padahal gue sendiri pribadi tidak memainkan foot ini loh, tapi gue karena ngikutin perjalanan anak gue di foot, bagaimana dia cerita hampir everyday ke gue, bagaimana dia tuh lagi ngebangun timnya dia, di sebelah kiri gue mau bangun ini, jadi gue tuh ngerasa ikutan gitu. Dan ketika gue ngelihat kenapa gamenya diginiin gitu, kenapa di foot ini dimasukkan sesuatu yang begini gitu, kenapa aneh banget gitu. Orang kan bisa bilang ya udah bang, lo mending nggak usah peduli aja bang, kan nggak usah lo pakai aja, kalaupun lo dapet lo biarin aja, lo tinggal jual aja gitu. Iya, tapi maksud gua ini tuh udah nyampur loh gitu. Gua nggak tahu deh, gue tuh suka bola dari gua kecil, gua suka sama main bola dari gue kecil. Gue pemain bola SD, hampir everyday gue main bola. Sampai SMP gue masih main bola. Mungkin di SMA aja gue lebih banyak main basket sama di kuliah. Tapi gue tuh hidup dari kesukaan gue terhadap bola. Jadi gue ketika ngelihat ini tuh cuman terganggu aja gitu, kayak aduh kok aneh banget gitu. Dan game ini tuh kayak aduh kok aneh banget tuh dibikin dicampur. Kalau dia campur tapi statnya nggak kayak gini, gue mungkin nggak akan trouble. Tapi ketika digabung dan statnya dicampur dan dibikin kayak gini, gue mikir aneh banget loh. Ini tuh ngeganggu aja gitu. Bagaimana bisa gak ganggu? Aduh. Ya. Tapi balik lagi, ini cuma curhatan, lo gak usah ambil serius. Ini gue cuma pengen tumpahin, keluarin doang. Gue gak tahu lo mungkin adalah bagian orang yang setuju atau bagaimana dan segala macam. Gue cuma ngerasa bahwa ini ngerusak aja. Dan IE, kenapa lu sering banget melakukan tindakan-tindakan yang bisa ngebuat community lu tuh ngoceh?
Kenapa gitu? Apa dibalik semua ini tuh apa? Kenapa lo akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang kayak what? Bahkan gue sampai akhirnya sebelum gue beliin anak gue IEFC ini, gue udah beliin karena emang gue udah janji untuk beliin mereka IEFC kalau mereka rajin belajar dan yang lain-lainnya. Gue sampai nanya, nak kamu mau di IEFC 23 di FIFA 23 aja nggak? Stay di situ gitu. Tapi dia bilang enggak, karena mungkin masih ada mode-mode yang lain yang menurut gue menarik, kayak mode karirnya dia mungkin itu menarik. Ya tetap mau bagaimanapun kan Indonesia, tetap kalau kalian lihat rental-rental di Indonesia itu banyak yang memang yang lebih memainkan game-game ini sebagai exhibition dibandingkan memainkannya itu sebagai food gitu. Ya maksudnya lu masih itu food hanya satu bagian, tapi yang lainnya lu masih bisa nikmati mungkin sama seperti biasa aja gitu. Ketika lu harus tanding exhibition sama temen lu di rental, ataupun lu cuma pengen main mode karir doang, mungkin lu nggak akan eh, terganggu dengan hal ini. Cuman food itu adalah salah satu yang bisa dibilang itu besar di dunia ini, dan banyak banget orang-orang yang memainkan food itu dan menjadi sebuah mode kompetitif yang menarik menurut gue kalau gue ngeliatin bagaimana anak gue main gitu. Karena anak-anak gue main kadang-kadang suka lagi main, pas dia ngegolin ke lawan musuh terus tiba-tiba musuhnya quit, anak gue cuma bilang, oh lagi rage quit dia nih kayaknya gitu. Anak gue bilang, lu tahu juga rage quit nak. Atau enggak kadang-kadang musuhnya ngegolin terus di pause sama musuhnya gitu. Terus gue bilang, gue mau nanya sama anak gue, kenapa nak kok di pause gitu? Dia nungguin aku rage quit, aku gak akan rage quit. Bagus nak. Bagus, karena tidak terpengaruh dengan metode-metode kayak begitu ya. Tapi itu aja sih, gue pengen curhatin itu aja. Gue belum nyobain, jadi gue nggak bisa berbicara banyak banget. Cuma pas lagi ngeliat, gue cuma pengen ngeluarin aja yang menurut gue tuh agak mengganggu. Ya mungkin kalau kalian punya komentar yang lain, atau mungkin kalian punya apa, silakan berdiskusi dengan sehat. Nggak usah pakai kata-kata yang kasar, negatif dan yang lain-lainnya. Kita bisa ngobrolin tentang game, nggak harus ngegas. Kita ketemu lagi di next video guys, bye bye.